Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 10 alat industri kimia kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan limbah dari PT Indo Acida Tama Tbk. Oke, izin memperkenalkan diri untuk anggota kelompok 10 terdiri dari Heni Sapitri dengan NIM 19.270, lalu ada Firda Rizky Ramadhani 19.285, lalu saya sendiri, Arya Sana 19.289, dan Anggun Puspitasari 19.293. Oke, di PPT kali ini kita akan membahas dari profil pabrik, lalu alat industri pengolahan limbah, dan bahan baku dan limbahnya. Oke, pertama-tama kita membahas profil pabrik. Jadi PT Indo Acida Tama Tbk ini, atau PT IACI merupakan salah satu pabrik penghasil etanol terbesar di Indonesia dan juga pabrik etanol terintegrasi di mana selain memproduksi etanol, PT IACI juga memproduksi asam cuka, asam asetat, dan etil asetat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. PT IACI terletak kurang lebih dari 15 km timur Laut Solo atau 110 km di selatan ibu kota Jawa Tengah, Semarang, tepatnya di Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. PT Indo Acida Tama Tbk memiliki kapasitas produksi kurang lebih dari 50.000 kilo per tahun, di mana untuk memproduksi 1 kilo etanol diperlukan kurang lebih dari 3,40 ton tetes tebu atau yang bisa disebut molasses, yang mana menjadi bahan baku untuk produksi etanol di PT IACI. Bahan baku tetes tebu tersebut didatangkan dari pabrik-pabrik gula di seluruh Pulau Jawa dan juga hasil dari impor. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Puspitasari. Baik, terima kasih kepada Arya Sona. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku utama produksi etanol dari PT Indo Acida Tama adalah tetes tebu yang mana diperoleh dari pabrik gula dan Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah, memiliki banyak pabrik gula di antaranya PG Tasikmadu di Karanganyar, PG Colomadu di Karanganyar, PG Ceper di Klaten, dan PG Cepiring di Kendal. Lalu limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair domestik atau domestic wastewater yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja. Limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya, sisa kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. Rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor, sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang atap pendingin ruangan AC atau AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. Air hujan, storm water, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Lalu limbah gas. Oke, limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, nitrogen, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Jenis-jenis limbah gas karbon monoksida CO, zat ini dihasilkan dari beragam proses kebakaran seperti pembakaran batu bara, pembakaran kayu, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, gas amonia NH3. Bahaya dari limbah gas akan terasa sangat terhirup. Sesak nafas hanyalah salah satu efeknya. Dalam jangka panjang, limbah gas bisa menyebabkan gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, dan mengganggu perkembangan otak janin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Heni Safitri.
Baiklah, selanjutnya ada limbah pada PT Indo Acidatama. Nah, limbah yang dihasilkan oleh PT Indo Acidatama ini ada 2 jenis, yaitu limbah cair dan limbah gas. Untuk limbah cair itu akan dibuang ke kolam pengolahan limbah untuk diolah menjadi biogas dan pupuk organik. Sedangkan limbah gas yang merupakan CO2 akan diolah di PT Sama Mandiri yang juga merupakan anak Acidatama untuk dijadikan CO2 cair dan dijual. Nah, limbah terbanyak yang dihasilkan oleh PT Indo Acidatama ini adalah stillage. Nah, stillage ini merupakan limbah dari unit alkohol yang mana berwarna coklat dan memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu dengan debit 1000 meter kubik per hari, kemudian suhu di atas 50 derajat Celcius, pH 4,5 hingga 5, kemudian BOD itu 50.000 hingga 70.000 ppm, COD-nya itu 100.000 hingga 120.000 ppm, TSS 7.000 hingga 10.000, kemudian ada TDS itu 90.000 hingga 120.000 ppm, dan sulfat itu di atas 2.500 ppm. Nah, sebelum dibuang, limbah terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan limbah dengan tujuan untuk mengembalikan kualitas buangan agar memenuhi persyaratan limbah pabrik. Nah, unit pengolahan limbah ini di PT Indo Acidatama itu terdiri dari beberapa bagian. Next. Yang pertama ada bak persiapan. Nah, untuk bak persiapan ini terdiri dari 2 buah, yaitu bak ini bertujuan untuk mengendapkan lumpur yang terbawa oleh limbah. Nah, bak ini bekerja setiap 2 minggu sekali. Bak penetralan ini bertujuan untuk menetralkan limbah dengan bubur kapur hingga mencapai pH yang cukup netral. Baiklah, selanjutnya ada alat pengolahan limbah, yaitu bak penguraian. Nah, bak penguraian ini terdiri dari 4 bak, yaitu bak anaerob 1 yang berluaskan 36.215 meter kubik, kemudian bak anaerob 2 dengan luas 38.680 meter kubik, bak anaerob 3 29.296 meter kubik, dan bak maturasi dengan luas 12.543 meter kubik. Nah, stillage murni dari area alkohol itu diencerkan 4 kali dari bak keempat dan masuk ke bak anaerob 1, 2, dan 3 secara paralel. Dalam bak anaerob 1, 2, dan 3 itu limbah didiamkan supaya mengalami degradasi secara biologis. Untuk spesifikasi limbah yang keluar dari bak anaerob 1, 2, dan 3 yaitu pH-nya itu rentan dari 7 hingga 7,5, dengan COD itu 12.000 ppm, kemudian BOD itu 4.000 ppm, TSS itu 10.000 ppm. Nah, setelah dari bak anaerob 1, 2, dan 3, kemudian masuk ke bak maturasi keempat. Nah, pada bak maturasi 4 ini limbah juga mengalami proses yang sama dengan di bak anaerob. Dari bak 4 ini limbah di-recycle sebagian di bak anaerob sebagai pengencer sejumlah 3.000 meter kubik per hari. Nah, kemudian sisanya itu didistribusikan ke lahan pertanian dan untuk pupuk sebesar 10.000 meter kubik per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Firda Rizky Ramadhani. Oke, selanjutnya bak kontrol. Dari bak kontrol limbah yang sudah dinetralkan, sebagian lagi dialirkan ke bak pembuangan dan sebagian lagi dialirkan ke kolom anaerob. Di dalam kolom ini, limbah dibiarkan mengalami proses anaerob oleh bakteri sehingga menghasilkan gas H2S dan CH4 yang berbau serta penurunan BOD atau COD. Ke dalam kolom anaerob 1 ditambah nutrien seperti urea dan TSP untuk kelangsungan hidup bakteri. Waktu tinggal di kolom ini adalah selama 35 hari. Penambahan limbah ke kolom anaerob 1 terjadi secara terus-menerus sehingga terjadi aliran secara overflow menuju kolom anaerob 2. Setelah terjadi overflow di bak 3, limbah masuk ke bak 4. Di sini terjadi proses
anaerob dengan bantuan aerator. Waktu tinggal di kolom anaerob 4 adalah selama 14 hari. Dari bak ini, limbah mengalir secara overflow ke bak 5 yang bertugas sebagai bak maturasi. Spesifikasi limbah yang keluar dari bak 4 adalah pH-nya 6,8 sampai 7, COD-nya 100 sampai 250 ppm, maksimal 300 ppm. Lalu BOD-nya 40 sampai 80 ppm, maksimal 100 ppm. Dan TSS-nya 80 sampai 100 ppm. Limbah yang telah diolah dapat digunakan untuk pupuk karena mengandung unsur-unsur N, P, dan K yang tinggi, di mana unsur N dan P berasal dari penambahan nutrien pada fermentasi alkohol, sedangkan unsur K berasal dari tanaman tebu. Lalu unit evaporator plant. Stillage dengan konsentrasi 5% TS dari alkohol, plant dipekatkan di unit evaporator plant dengan 3 stek dan dihasilkan stillage dengan konsentrasi 65 TS dan water dari hasil produk atau stillage dengan konsentrasi 65%. TS dimanfaatkan untuk yang pertama itu membuat pupuk cair POMI atau pupuk organik majemuk imbang. Yang kedua itu pembuatan briket sebagai bahan bakar boiler. Briket dibuat dari campuran serbuk kayu dan stillage kemudian dikeringkan dan dipres di briquetting. 3. Pembuatan makanan ternak dengan stillage waste unit fermentasi. Oke, yang selanjutnya itu adalah evaluasi alat. Bak persiapan terdiri dari 2 bagian yang berfungsi untuk menetralkan limbah. Bak penguraian terdiri dari bak 4 yaitu bak anaerob 1 36.215 meter kubik, lalu bak anaerob 2 36.683 meter kubik, dan bak anaerob 3 29.296 meter kubik, dan bak maturasi 12.543. Berfungsi sebagai tempat penguraian stillage. Bak kontrol terdapat kolom anaerob, tempat terjadi proses anaerob. Lalu yang terakhir itu evaporator plant, tempat terjadi proses pemekatan stillage dari konsentrasi 5%. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.